atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam ini di malam yang ke-17 bulan Ramadan kita bisa berkumpul di Masjid Al-Fauzin, insyaallah memberikan Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, Buya Hamka pernah berkata bahwasanya cinta itu memiliki banyak pintu. Ada pintu rindu, ada pintu sayang, ada pintu suka, dan masih banyak pintu-pintu yang lain. Kemudian Buya Hamka melanjutkan, di antara banyaknya pintu-pintu cinta tersebut, pintu cinta yang paling utama adalah pintu kasihan. Mengapa demikian? Jika cinta melalui pintu kasihan, kata Buya Hamka, itu tidak lagi memandang fisik, tidak lagi mengharapkan balasan. Begitu juga dengan cintanya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan kasihnya kepada kita semua, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah berikan kepada hambanya tanpa memandang fisik, tanpa memandang status sosial, jabatan. Allah berikan nikmat tersebut tanpa mengharapkan balasan apapun. Maka patut kita bersyukur atas nikmat tersebut, dan mudah-mudahan bentuk syukur kita menjadi asbab bertambahnya nikmat-nikmat kita yang lain. Dan syakartum la azidannakum. Kemudian jemaah sekalian, malam ke-17 bulan Ramadan ini sering kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran. Di pertemuan atau di malam yang lalu sudah dijelaskan banyak oleh pemateri sebelumnya mengenai bab kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran. Beliau mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka insya Allah akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Begitu juga ada salah satu golongan di antara manusia yang berkaitan dengan Al-Quran, bahkan dikatakan sebagai ahlullah, yaitu keluarganya Allah. Siapa mereka? Yaitu para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian, mengenai malam Nuzulul Quran, penting kita membahas mengenai sejarah tentunya. Mengapa selama ini kita memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Di kalangan masyarakat terdapat perdebatan kecil yang saya rasa ini sudah clear mengenai kapan turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu mengapa selama ini kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan? Para ulama tafsir sepakat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah jumlatan wahidah secara sekaligus. Dan tahapan yang pertama ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah menuju dunia, menuju bumi kepada Nabi Muhammad. Ini terjadi pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu tempatnya di Gua Hira, dengan ayat yang pertama kali turun yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahapan yang kedua ini diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, tidak jumlatan wahidatan, melainkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian artinya jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, hadza sahih, ini benar. Dan apabila ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, wa kadzalika hadza sahih, ini juga benar. Terlepas dari kapan diturunkan Al-Quran, perlu kita ketahui mengapa Al-Quran diturunkan, apa tujuan Al-Quran diturunkan. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah
Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan bahwasanya tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, pedoman hidup bagi umat manusia, termasuk petunjuk perintah Allah kepada kita semua untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana di awal tadi sudah saya sebutkan firman Allah, ayat yang cukup masyhur sering kita dengar ketika masih bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara umum kita mengetahui bahwasanya ayat ini merupakan ayat perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun perlu kita sadari jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah juga sisipkan di akhir ayatnya tujuan dari berpuasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Dalam berdasar ayat ini Allah katakan menggunakan kata takwa di sini menggunakan kata tattaqun, artinya senantiasa bertakwa. Dalam hikmahnya mengapa Allah menggunakan kata tattaqun di sini? Dalam tafsirannya yang perlu kita ketahui, dalam kaidah bahasa Arab ada yang namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi artinya sesuatu yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian fi'il mudhari' artinya sesuatu yang sedang atau akan dilakukan, artinya ada keberlanjutan di sana, ada continuous di sana. Hikmah Allah menggunakan kata tattaqun di sini agar senantiasa kita bertakwa, agar dengan as-shaum al-imsak kita bertakwa kepada Allah. Karena kasusnya banyak di antara umat muslim ia menjaga dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, menjaga dari segala kemaksiatan hanya pada siang harinya. Padahal tujuan dari shaum tadi adalah tattaqun, senantiasa bertakwa. Bukan hanya pada siang hari, melainkan setelah berbuka puasa di malam harinya. Banyak kasusnya di antara umat muslim setelah berbuka puasa, begitu teh waktu maghrib masuk, setelah makan minum, apalagi yang buka bersama biasanya di sana dia kumpul-kumpul kembali melakukan kemaksiatan, menjadi majelis riba, na'udzubillah. Semakin biasanya dia sering ya gosip-gosip ya, kembali melakukan kemaksiatan, menggunjing, semakin kecil suaranya semakin akurat informasinya, seperti itu biasanya. Kemudian mengapa Allah gunakan kata tattaqun, menggunakan fi'il mudhari', artinya agar senantiasa kita bertakwa bukan hanya pada bulan Ramadan, melainkan juga di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, karena di bulan Ramadan kita dididik, dibina, ditempa untuk menjadi insan yang bertakwa, bukan hanya pada bulan Ramadan, melainkan di bulan-bulan berikutnya. Makanya ada ungkapan biasa kita kenal, kun rabbaniyin wa la takun ramadhaniyin. Jadilah kamu hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau orientasinya hanya menjadi hamba Ramadan, maka ia hanya bertakwa, meninggalkan segala kemaksiatan hanya pada bulan Ramadan. Kemudian ketika keluar dari bulan Ramadan, ia kembali lakukan kemaksiatan, meninggalkan segala sesuatu yang sunnah dan wajib. Kemudian jika orientasi menjadi hamba Allah, maka tentu ia bertakwa bukan hanya pada bulan Ramadan, melainkan juga di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya, sehingga kita termasuk tergolong ke dalam golongan orang ghabir atau orang yang beruntung. Akhirnya sekian dari saya, untuk naqala wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi